وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masa kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru, kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa sadu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dan beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah bulan panjenengan sedaya dikontrami dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ramadan akan tiba di hari kiamat. Dia akan menjelma dalam bentuk seindah-indahnya. Bersujudlah ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ramadan, mintalah apa hajatmu dan peganglah tangan orang-orang yang mengerti akan hakmu di bulan Ramadan." Maka berkelilinglah ia di hari kiamat dan membimbing tangan orang-orang yang telah memenuhi hak Ramadan itu. Berhentilah ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ramadan,
yang kau kehendaki? Jawabnya, aku ingin agar engkau memberi mahkota kebesaran padanya, pada orang-orang yang memenuhi hak Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mahkota pada orang itu dengan 1000 mahkota. Kemudian menerima syafaatnya pada 70.000 orang-orang yang berdosa besar. Mengawinkan dengan 1000 bidadari dan setiap bidadari diikuti 70.000 gadis. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mau memenuhi haknya Ramadan. Kemudian Allah menaikkan dia di atas burak dan berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang engkau kehendaki hai Ramadan? Jawabannya, tempatkanlah dia di samping nabimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di surga Firdaus. Allah berfirman, hai Ramadan, apalagi yang engkau kehendaki? Jawabannya, aku telah memenuhi hajatmu ya Tuhanku. Lalu di mana kemurahanmu? Maka Allah SWT memberikan 100 kota di surga dari mutiara, yakut merah dan seberjat hijau, dan pada setiap kota terdapat 1000 buah gedung. Begitulah luar biasa balasan orang-orang yang memenuhi hak Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya orang-orang itu tahu keistimewaan di dalam Ramadan, maka dia menghayal 1 tahun menjadi Ramadan semua. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah pokok agama Islam adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sebagai tonggak-tonggak. Karena itu, seorang yang meninggalkan sholat maka ia tidak mempunyai andil apapun di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla salawatil khamsu ma'a jama'atin falahu khamsatu asya. Bagi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Nomor 1, la yusibuhu faqru fid dunya. Dia tidak akan ditimpa kefakiran di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala al-'adzabal qabri. Dia tidak akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Yang ketiga, yuqta kitabu biyaminihi. Dia akan mendapatkan buku catatan amal tangan kanannya nanti di yaumil qiyamah. Yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khalifi. Dia akan dapat berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, bagi orang-orang yang memelihara sholat 5 waktu berjamaah, yadkhuluhullahu ta'ala jannati bila hisabin wala adab. Dia akan dimasukkan surga tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa dihisab. Begitulah balasan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu berjamaah. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, Man taraka sholata faqad asyraka billah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man taraka sholata muta'ammidan faqad barrat minhu min dhimmatillah. Man taraka sholata muta'ammidan faqad barrat minhu dhimmatullah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka ia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terlepas
dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlepas dia dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Kanzul Akbar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tahawwana bis shalat ma'al jamaah, aqabahullah ta'ala bi isnai asrata baliyah." Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, maka Allah akan menyiksanya dengan 12 bencana. 3 di dunia, 3 ketika mati, 3 di alam kubur, dan 3 lagi di hari kiamat. Amma salasu allati fid dunya, adapun 3 bencana yang akan menimpa di dunia. Nomor 1, yarfa'ullah barakatan min kasbihi wa rizqihi. Allah SWT menghilangkan berkah dari usaha dan rezekinya. Usahanya tidak ada berkahnya dan rezekinya tidak ada berkahnya. Yang kedua, orang-orang yang akan ditimpa di dunia bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, Allah wasalisatu yakunu mabghudatan fi qulubil mu'minin, dia akan dibenci di hati orang-orang mukmin. Yang ketiga, orang-orang yang menyepelekan sholat berjamaah, wa amal ladzi indal maut. Yang ketiga, orang-orang yang menyepelekan sholat berjamaah, dia akan dibenci di hati orang-orang mukmin. Wa amal ladzi indal maut, adapun bencana ketika mati, falula yubadu ruhuhu atsyana walau syariba ma'al anhar. Satu ruhnya akan dicabut dalam keadaan kehausan walaupun dia telah minum semua air di dunia ini. Itu bagi orang-orang yang menyepelekan sholat 5 waktu. Adapun bencana yang akan nimpa waktu mati, yang nomor 2, istabdu alaina suruhi, dia akan dicabut rohnya, akan terasa berat keluarnya roh dari jasadnya. Yang ketiga, bagi orang-orang yang menyepelekan sholat berjamaah, bencana ketika maut, yukhafu alaihi min zawalil iman, ini yang sangat berat. Dikhawatirkan dia akan hilang imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya imannya kalah dengan iblis, direbut oleh iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa ammal ladzi fil khafi yadiqu alaihi su'alu munkar wa nakir. Adapun bencana yang akan menimpa di alam kubur, nomor 1, yaitu yadiqu alaihi su'alu munkar wa nakir, akan sempit baginya pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Dia kerepotan untuk menjawabnya pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Yang nomor 2, bencana yang akan menimpa di waktu mati. Wa amal ladzi, yang kedua, bencana yang akan menimpa di waktu mati, yaghdabu alaihi rabbuhu, Tuhannya akan murka padanya. Allah akan murka kepada orang-orang yang menyepelekan sholat 5 waktu. Yang ketiga, bencana indal qabri, Allah Subhanahu wa taala yu'aqibuhu wa binar, na'udzubillah min dzalik. Bencana yang ketiga yaitu yadil qabru hatta tandama adla'uhu, akan sempit kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya terimpit. Itulah bencana pada waktu kematian. Adapun bencana di yaumil kiamah, fal ula istabdu alaihi sabuhu, akan berat baginya, akan berat hisabnya.
bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu, menyepelekan sholat 5 waktu. Yang kedua, yaghdabu alaihi rabbuhu, Tuhannya akan murka padanya. Dia akan dimurkai Allah nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, yu'aqabuhullah binar, siksaan 2 di hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan neraka. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, wahai saudara-saudara, marilah kita jaga sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sekali-kali kita menyepelekan atau ngetengno cara Jawa nih sholat 5 waktu. Karena orang-orang yang memelihara sholat 5 waktu, dia akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, nuansa hari raya seperti sekarang ini, kita pasti membayangkan saat-saat begitu indah kebersamaan. Kita berkumpul dengan sanak saudara kita, kita cium tangan kedua orang tua kita dengan rasa haru, kita meminta maaf, kita meminta maaf salah dan khilaf kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah SAW, agar kita selalu berbakti kepada orang tua, menghormati dan mengingat jerih payah mereka. Demikian tinggi derajat kedua orang tua kita, sehingga berbuat baik terhadap orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal apakah yang dicintai Allah. Rasulullah SAW menjawabnya, "Ay amal ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat waktunya. Qala sumai qala bil walidain. Yang kedua, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah SAW, berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para hadirin. Semoga kula panjenengan sedaya saged menangi bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya dipun panjangaken umur kali Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi barokah keturunan kula panjenengan sedaya. Dipun paringi putra-putra ingkang saleh-salehah. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang melimpah. Amin. Dan dipun selamataken wonten ing dunya lan akhiratipun. Kita dua pecah dipun paringi titel husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qul rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر